semuanya, balik lagi dengan Arni Anggraini di YouTube channelnya Rokai. Nah guys, jadi di minggu kali ini kita bakal ngebahas tentang salah satu budaya Korea yang cukup terkenal. Ya mungkin teman-teman sudah sering lihat lah di drama-drama Korea. Dan ini menurut aku sih budaya yang cukup patut kita tiru, tapi dari sisi nggak boleh terlalu ditiru gitu loh. Nah, jadi minggu ini kita bakal ngebahas tentang budaya profesionalisme yang ada di Korea. Nah, sebagaimana teman-teman tahu kan, kalau di Korea ini dikenal sebagai negara yang sangat maju di dalam bidang apapun itu, mau industri entertainmentnya, perekonomiannya dan lain-lainnya tuh. Mereka tuh sukses banget. Padahal sebelum-sebelumnya mereka tuh termasuk negara yang bisa dibilang hampir bangkrut karena perekonomian mereka yang sempat hancur pada tahun 1980-an kalau aku nggak salah, atau 1979-an. Nah, tapi sebenarnya agar mereka itu bisa maju seperti sekarang, itu tentunya kan ada budaya yang telah mereka bangun kan sebelum-sebelumnya. Dan ini kita bakal fokus nanti tentang di budaya kerjanya. Gimana sih mereka ini kok bisa sampai maju gini loh negaranya, kok bisa sampai mereka itu dapat meningkatkan perekonomian di negara mereka. Dan tentunya ini akan berhubungan juga tentang bagaimana sih mereka ngebentuk mentalitas mereka itu dalam bekerja. Di sini bakal ada 4 fokus poin yang kita bahas tentang beberapa budaya kerja di Korea itu yang bisa kita tiru, yang dimana nanti itu bisa mendorong kita ke bentuk profesionalisme. Kita masuk dulu di poin pertama. Let's go! Nah, yang pertama itu adalah budaya kedisiplinan. Mungkin teman-teman yang udah punya teman orang Korea bisa tahu sih gimana maksud dari kedisiplinan ini. Jadi orang Korea tuh sangat tepat waktu banget, sangat tepat waktu, dan juga mereka tuh disiplin, entah itu disiplin secara pakaian yang rapi ataupun dapat mempertanggungjawabkan task ataupun tanggung jawab yang telah diberikan ke mereka. Dan ini berlaku juga di perusahaan-perusahaan Korea, di mana kebanyakan ya kayaknya hampir sama sih di Indonesia ya. Kalau misalnya kita dikasih pekerjaan, itu harus dipertanggungjawabkan, harus kita selesaikan. Dan profesionalisme di sini tuh, mereka sangat gimana ya? Ya pokoknya kalau A yang disuruh, ya udah lu harus A gitu. Kalau B disuruh harus B. Jadi nggak melenceng ke sana ke sini dulu, dan tetap pada perintah yang diberikan dari atasannya. Kedua itu adalah budaya kejujuran. Nah mungkin teman-teman yang pernah nonton video-video YouTube pernah lihat kan, kalau misalnya kalau ada barang diletak nih di tempat umum di Korea, itu nggak akan hilang. Dan itu benar guys, kalau di Korea tuh kejujuran tuh tinggi banget. Bisa dibilang sih nggak hanya jujur aja, tapi kayak sifat individu mereka tuh yang kayak nggak peduli banget sama urusan orang lain gitu loh. Nah di Korea sendiri, terutama di perusahaan, itu kejujuran juga menjadi salah satu etos kerja yang tinggi banget. Jadi kalau misalnya kalian nggak jujur, atau kalian tuh orangnya nggak bisa jadi orang yang amanah, ya kayaknya kalian nggak akan survive di sana. Dan yang ketiga itu adalah kerja cepat. Nah, kerja cepat atau mungkin kita bisa sebutnya budaya pali-pali. Jadi kalau misalnya targetnya nih, mereka tuh targetnya adalah ngerjain laporannya besok. Ya udah, itu besok harus tuntas. Pokoknya gimana pun, mau kalian lembur, mau kayak gimana, pokoknya laporan tuh harus selesai tuntas. Dan budaya mereka ini, ketika mereka sudah diberikan target, itu mereka harus tetap dicapai, harus sesuai targetnya, dan juga memanfaatkan waktu yang lebih efisien. Makanya budaya pali-pali. Aku mau share sedikit. Jadi aku pernah dapat klien orang Korea. Waktu itu pernah kerja bareng sama salah satu salah satu perusahaan di Korea juga, dimana kita nih udah buat kayak schedule gitu, plan schedule-nya kayak gimana. Terus mereka tuh maunya gini-gini, kita mau selesainya langsung sekarang katanya kan. Padahal itu tuh mepet banget waktunya, tapi mereka nggak mau tahu. Padahal itu jadwal makan siang, tapi karena mereka ingin cepat pekerjaan itu selesai dan juga tidak membuang waktu, jadi terpaksa aku harus merelakan makan siang aku untuk menyelesaikan keinginan mereka. Bukan laporan sih, semacam ada konten ataupun semacamnya itu yang harus diselesaikan. Jadi ya itulah salah satu budaya pali-pali yang ada di Korea yang pernah aku rasakan waktu kerja bareng sama orang Korea. Dan tentunya kalau misalnya di perusahaan Koreanya langsung, itu pasti lebih hektik banget ya guys. Oke, lanjut lagi ke poin keempat, yaitu sopan kepada atasan. Nah mungkin
ini udah jadi hal yang umum sih kalau misalnya di budaya Korea tuh sangat menjunjung tinggi yang namanya budaya kesopanan, apalagi dari atasan, dari bawah, dari bawahan ke atasan ataupun dari junior ke sombenya. Sopan ini nggak hanya di dalam kantor aja guys, jadi kalau misalnya kalian lagi di luar kantor itu tetap harus sopan. Dan di Korea kan ada namanya hweshik kan, kayak makan bareng sama teman-teman kantor ataupun sama atasan juga. Nah itu kalian juga tetap harus sopan ya, karena di situ dinilai bagaimana sih bentuk kerja kalian itu. Jadi walaupun itu di luar, itu sebenarnya bentuk penilaian kayak gimana sih kalian tuh orangnya dalam bekerja, atau gimana sih kalian tuh akan berdampak nanti untuk kantor kedepannya. Nah guys, jadi itu adalah 4 poin utama yang berhubungan tentang budaya kerja yang bisa kita tiru dalam kerjaan kita. Tapi sayangnya ada suatu budaya yang tidak seharusnya kita tiru. Tapi ya kalau misalnya terpaksa sih ya nggak bisa diapakan juga kan. Tapi jangan terlalu over gitu, nggak bagus kan hal-hal yang berlebihan. Yaitu budaya lembur. Jadi orang Korea itu sangat tinggi banget tingkat lemburnya. Nah mereka ini lembur ini karena yaitu seperti yang aku bilang tadi, harus menyelesaikan sesuai target dengan waktu yang secepat-cepatnya, budaya pali-pali. Pokoknya kalau misalnya harus besok ya udah besok. Makanya ini menyebabkan tingginya gitu tingkat lemburnya. Dan juga Korea menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kematian akibat lembur itu yang tinggi. Bahkan ada sebutan di Korea itu untuk kematian akibat kerja itu disebut dengan kwarosa. Itu kayak death by overworking gitu, mati karena terlalu banyak lembur. Dan juga berdasarkan studi yang pernah aku baca di tahun 2014, itu Korea menjadi salah satu negara di mana tingkat budaya minum yang tinggi itu ada pengaruhnya dengan tingkat kerja yang tinggi. Nah, kalau misalnya teman-teman nonton nih drama-drama Korea, kalau misalnya habis kerja, pasti mereka kayak aduh stres gitu. Habis stres mereka langsung minum kan sama kawan-kawan kantornya, ataupun kayak minum sendiri untuk melepas stresnya. Makanya semakin tinggi tingkat stres di Korea itu, semakin tinggi pula tingkat minum alkoholnya. Dan tentu lah ya kan, kalau yang namanya minum alkohol ini kan kalau misalnya mabuk kan dan kita nggak bisa kontrol kan bakal berbahaya juga kan. Misalnya di Korea tuh banyak banget orang-orang yang mabuk tergeletak di jalan atau kadang-kadang melakukan tindak kriminal, bahkan sampai dibawa ke kantor polisi gitu. Oke guys, jadi itu saja penjelasan singkat tentang budaya kerja di Korea yang memang cukup perfeksionis. Dan aku juga pernah ngalaminnya, bisa dibilang ini masih online loh, tapi aku bisa merasakan tingkat stresnya kayak gimana. Apalagi orang-orang yang memang langsung terjun ke perusahaannya. Sekian dulu untuk video singkat kita kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin komen budaya-budaya terkait pekerjaan yang pernah kalian lihat mungkin di drama Korea, kalian bisa komen di bawah. Ataupun kalau misalnya kalian mau request tentang budaya ataupun pembahasan bahasa Korea lainnya, bisa kalian komen juga di bawah. Nanti kita bakal filter dan ya mana tahu kita bisa buat video tentang itu. Oke, sekian video kali kita hari ini. See you and bye bye. Tumanayo.